Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang uang, penawaran uang, dan lembaga keuangan. Oke, pada bab ini kami akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama adalah sejarah munculnya uang, yang kedua definisi, fungsi, dan jenis uang, yang ketiga peran dan kegiatan lembaga keuangan, dan yang terakhir penawaran uang dan uang beredar. Sejarah munculnya uang. Ada masa prabarter, masa barter, uang komoditas atau uang barang, uang logam, uang kertas, dan masa uang digital. Prabarter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri yang bergantung dengan alam. Saat itu kebutuhan manusia sangat sederhana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Masing-masing manusia mendapatkan makanan dengan cara berburu atau mengumpulkan buah-buahan dari alam. Semua alat kebutuhan dihasilkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, sehingga manusia bertindak sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Barter. Pada masa ini manusia mulai bercocok tanam dan mulai berkembang dengan memanfaatkan berbagai cara dan alat untuk memenuhi kebutuhannya. Karena pada saat itu kebutuhannya semakin meningkat. Lalu manusia menjadi makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga muncullah kegiatan saling tukar-menukar barang atau jasa yang disebut dengan barter. Pada saat barter, tiap orang harus memiliki barang yang akan ditukarkan. Barang yang ditukarkan harus memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, mencari orang yang bersedia bertukar dengan barangnya. Sistem uang barang atau uang komoditas. Lambat laun, sistem barter muncul berbagai masalah. Lalu, muncullah ide menggunakan sistem uang barang atau uang komoditas. Pada sistem uang barang atau uang komoditas, menggunakan barang dasar yang hampir dimiliki semua orang seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Barang-barang inilah yang menjadi standar atau alat pembayaran. Namun, uang barang masih mempunyai banyak kekurangan, yaitu sukar untuk disimpan, sukar untuk dibawa, tidak tahan lama, dan nilainya tidak tetap. Uang logam terbuat dari emas dan perak. Ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yaitu memiliki nilai yang tinggi, tidak mudah susut dan rusak, mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Kerugiannya yaitu jumlah emas dan perak terbatas, kesulitan membawa dalam jumlah besar. Uang kertas, biaya pembuatan yang jauh lebih murah dibanding emas. Pengiriman uang dalam jumlah jauh lebih mudah. Masih tidak aman jika dibawa dalam jumlah banyak. Sejarah uang digital. Pada tahun 1946, manusia mulai mengenal alat tukar pengganti uang dalam bentuk kartu. Kartu debit, kartu kredit, e-money, GoPay, OVO. Ini yang menjadi alat tukar pengganti uang yang dikenal sebagai transaksi non-tunai. Lalu, dunia memasuki era serba digital yang banyak mengandalkan internet. Definisi uang menurut Paul A. Samuelson. Uang adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai media perubahan yang diterima secara umum. Dan juga menurut Rollin G. Thomas. Uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima sebagai alat pembayaran. Menurut George N. Halm, uang adalah hal untuk mempermudah perantara tukar-menukar dalam masalah barter atau transaksi kredit. Berikut ini adalah fungsi uang. Uang adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara umum
dan sebagai alat untuk mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural atau barter. Fungsi uang yang kedua yaitu uang juga digunakan sebagai unit hitung. Unit yang digunakan untuk mengukur nilai barang. Dan yang ketiga yaitu uang terkadang digunakan sebagai penyimpan nilai. Dibandingkan dengan aset beresiko seperti saham atau real estate atau emas, uang relatif tidak beresiko. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dibedakan berdasarkan bahan, berdasarkan nilai, berdasarkan lembaga, dan berdasarkan kawasan. Yang pertama yaitu berdasarkan bahannya, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang berbentuk koin dan terbuat dari emas dan perak. Contohnya Rp50, Rp100, dan lain sebagainya. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya yang memiliki kualitas tinggi. Contohnya Rp10.000, Rp20.000, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan nilainya. Di antaranya yaitu uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Uang bernilai penuh adalah uang yang nilai terkandungnya sama dengan nilai nominalnya. Uang seperti ini timbul pada pembuatan uang yang bahannya dari logam seperti emas dan perak. Uang tidak bernilai penuh atau dikenal sebagai uang bertanda, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya, misalnya uang kertas. Yang ketiga yaitu berdasarkan lembaganya, yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh bank baik logam maupun kertas, yang berfungsi sebagai alat pembayaran dan digunakan masyarakat untuk transaksi jual beli. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik setiap saat sesuai kebutuhan. Uang giral dapat ditarik dengan menggunakan cek, biliet giro, dan perintah pembayaran. Yang terakhir berdasarkan kawasannya, yang terdiri dari uang domestik dan uang internasional. Uang domestik yaitu uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu. Contohnya rupiah di Indonesia, yen di Jepang, ringgit di Malaysia. Uang internasional. Uang internasional yaitu uang yang berlaku di berbagai negara, misalnya dolar Amerika Serikat. Peran dan kegiatan lembaga keuangan bank dan non-bank dalam perekonomian. Yang pertama, tempat pengalihan aset atau assets transmutation. Proses pemindahan bentuk dari uang tunai menjadi aset-aset dalam bentuk perjanjian untuk pembayaran pinjaman. Yang kedua, pengaturan likuiditas dalam perekonomian. Menjaga stabilitas likuiditas dengan kemampuan lembaga untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan oleh nasabah atau oleh lembaga itu sendiri. Yang ketiga, penyelenggara alokasi pendapatan atau income allocation untuk menyisihkan atau menyalurkan penghasilan untuk persiapan pada masa yang akan datang. Keempat, sebagai wadah berbagai transaksi keuangan, menghimpun dana masyarakat atau nasabah dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga di pasar saham atau pasar keuangan. Yang kelima, sebagai lembaga perantara, jika tidak ada lembaga keuangan maka kegiatan ekonomi masyarakat akan kembali seperti zaman dahulu yang harus memakai uang tunai untuk membeli barang atau jasa. Penawaran uang. Menurut Sadono Sukirno, penawaran uang memiliki dua arti, yaitu secara sempit dan secara luas. Secara sempit, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada waktu tertentu. Secara luas, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar. Uang beredar. Pengertian: kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Komponen uang beredar terdiri dari uang kartal, uang giral, uang kuasi, dan surat berharga selain saham dengan sisa jangka waktu 1 tahun. Faktor yang mempengaruhi uang beredar adalah
aktiva luar negeri bersih, dan aktiva dalam negeri bersih. Aktiva dalam negeri bersih antara lain tagihan bersih kepada pemerintah pusat, tagihan kepada sektor lainnya. Aktiva luar negeri bersih antara lain tagihan Bank Indonesia bukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.